welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu lagi. Seperti biasa, ada 4 kartu di hadapan kalian. Dan aku kasih judul, ini apa yang akan dia lakukan sama kamu dan apa yang dia pikirkan saat ini. Ya, jadi apa yang akan dia lakukan terhadap kamu dan apa yang dia pikirkan saat bersama kamu atau berhubungan sama kamu ya. Jadi apa yang dia rasakan, bukan apa yang dia rasakan sih, tapi apa yang dia pikirkan, apa yang akan dia lakukan sama kamu saat ini. Dia mau ngapain gitu ya, dia mau ngapain. Terus apa yang membuat dia jadi mungkin serba salah sama kamu atau sifatnya aneh belakangan ini ya. Jadi kalau kamu yang lagi kepo, apa sih sebenarnya yang di pikiran dia? Mungkin ada beberapa orang yang nggak mau cerita terus terang segala macem. Nah, kamu bisa pilih melalui intuisi kamu. Salah satu, nomor satunya dari sini ya, dari sini ada transformation. Oke. Yang pertama transformasi, transformation. Yang kedua di sini ada trust the needle. Oke. Kartu yang kedua ada trust the needle. Kartu yang ketiga unbound. Oke, lihat baik-baik kartunya. Nomor 3 unbound. Yang keempat di sini I'm Rama. Oke, I'm Rama. So, dari keempat kartu bisa kalian pilih ya. Nomor satunya dari transformation, nomor 2-nya trust the needle, nomor 3 unbound, baru nomor 4 I'm Rama. Oke. Ada 4 file kartu, aku saranin pilih salah satu aja karena di setiap kartu itu artinya berbeda, pembacaannya juga berbeda. Nah, buat kalian juga yang mau konsultasi, yang mau private reading, mau nanyakin seseorang siapapun dia, kamu mau nanyakin soal asmara, karir, percintaan, keuangan, bisa lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah aku taruh keterangan-keterangan atau syarat-syaratnya bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke, kalau kamu butuh waktu lebih lama untuk memilih file kartu, kamu bisa pause videonya. Oke, yang pertama dulu dari transformation ya. Yang pertama transformation. Di sini ada things are changing at a cellular level, deep healing. Oke, transformasi. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Kita shuffle. Apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia pikirkan saat ini sama kamu di kartu transformation. Apa yang akan dia lakukan, apa yang Oke. Wait ya.
Kita buka. Oke, di sini aku ngerasa transformation, deep healing. Di bottom of the decknya ada the Chariot sama Five of Pentacles ya. Di nomor 1, aku ngerasa dia belum ada kepikiran untuk kemana-mana, ya. Belum ada kepikiran untuk kemana-mana, karena orang ini cukup bingung sama hidupnya, ya. Jadi kalau apa yang dia lakukan sama kamu atau apa yang dia pikirkan saat ini, dia kebingungan. Yang pertama, orang ini punya finansial yang cukup sulit. Mungkin karena faktor kayak mungkin musibah yang saat ini terjadi. Mungkin ada yang di PHK, ada yang gak kerja lagi, atau usahanya bangkrut, pekerjaannya mungkin merosot, finansialnya juga butuh dana gede. Dan di sini aku ngerasa orang ini cukup bingung sama dirinya, harus ngapain lagi, harus gimana berusaha untuk ke finansial. Aku nggak tahu kenapa ini kayak ada masalah soal finansial di dalam dirinya, gitu. Jadi orang ini di bottom of the deck, aku ngerasa dia nggak melulu memikirkan soal asmara. Dia tidak melulu memikirkan soal percintaan atau seseorang. Dia lebih mementingkan bagaimana cara menstabilkan atau berusaha untuk on fire ke dalam finansialnya. Karena orang ini cukup kebingungan harus gimana gitu untuk mempermudah mungkin kekerjaannya atau dalam keuangannya. Aku rasa ini lebih ke financial things atau tentang kepribadian dirinya sendiri nih. Jadi dia notabene, aku ngerasa nggak 100% memikirkan cinta orang lain atau nggak memikirkan yang ribet-ribet soal hubungan. Tapi dia lebih kepada keuangan, pekerjaan, dan orang ini aku rasa juga punya banyak kebimbangan dalam dirinya. Bingung harus kayak gimana selanjutnya, dia nggak tahu, dan dia belum punya planning apa-apa ke depan. Kalaupun dia mikirin soal kamu, ya, yang dia pikirin dia belum ada planning apa-apa sama kamu, karena juga kestabilan dirinya belum ada, gitu loh, ya, kestabilan dirinya belum ada. Dan dia nggak tahu bagaimana cara buat hubungan itu bisa punya planning panjang ke depan. Kalaupun kalian yang masih dalam keadaan berpacaran atau masih dalam keadaan PDKT, aku rasa orang ini belum terlalu mau untuk saling berbagi. Kayak gitu. Orang ini tidak mau terlalu berlebihan dalam berbagi soal dirinya. Atau kalaupun misalnya dia curhat, sharing sama kamu, itu kayak hal-hal yang sederhana, hal-hal yang gak terlalu rumit, hal-hal yang jadi kayak easy, hal-hal yang cuma gampang-gampang doang dia perkenalkan dirinya, atau juga dia berbagi dengan hal-hal yang mudah banget. Dia gak mau kamu mengetahui dia jauh daripada yang mungkin kamu pikirkan. Orang ini punya masalah dalam dirinya. Aku rasa banyak beban yang saat ini lagi dia dapatin ya. Di sini ada Ten of Wands. Banyak tekanan di dalam dirinya, banyak beban saat ini. Seperti aku bilang, kenapa mungkin beberapa dari kalian yang aku ngerasa hubungan kalian itu mungkin sudah berakhir,
Makanya ada transformation di sini. Ya, ada transformation. Sebenarnya kalau aku bilang kemungkinan dia akan muncul lagi ke dalam kehidupan kamu. Buat kalian yang mungkin tidak berkomunikasi lagi, atau buat kalian yang sudah berpisah. Tapi kalau masih pacaran, mungkin hubungan ini berjalan tapi sangat-sangat lambat. Dan pasti banyak goncangannya. Di sini ada Ten of Swords. Nah, banyak banget loh hal yang membuat dia nggak sanggup. Terkadang gini, apa yang dia pikirin adalah dia nggak mau, mungkin dia nggak mau marah-marah sama kamu, mungkin dia nggak mau terlalu ribet sama kamu. Akhirnya dia memutuskan untuk udahlah gitu, nggak usah terlalu dilanjutin lagi hubungan ini. Buat kamu yang mungkin ditinggalkan dia ya, nggak usah dilanjutin lagi hubungan ini. Dan dia sebenarnya di dalam hatinya yang paling dalam, dia pengen kamu memaafkan. Dan dia pengen kamu menerima keputusan yang dia buat. Mungkin ada salah satu dari kalian, atau mungkin dianya di sini, yang nggak mau banyak bercerita. Kenapa dia pergi? Kenapa dia memutuskan untuk hubungan kalian nggak bisa dilanjutin? Ataupun kalau memang kalian masih pacaran atau masih berumah tangga, dia ngerasa masih banyak yang harus. Ini sih kalau aku bilang bukan orang yang berumah tangga ya, masih pacaran, PDKT, ini cocok banget nomor 1. Kalau berumah tangga aku rasa belum. Karena orang ini belum terlalu terbuka sama kamu dan belum mau berbagi. Ya, orang ini belum mau berbagi. Jadi di sini aku ngerasa di sini ada Six of Pentacles sama Nine of Swords ya. Di sini ada Six of Pentacles dan Nine of Swords, terus ada Four of Pentacles. Dia belum mau membagi soal dirinya. Dia nggak mau kekurangannya dia perlihatin sama kamu. Jadi kalaupun misalnya dia sharing sama kamu, itu apa yang dia mau aja, atau apa yang menurut dia itu mudah, yang gampang-gampang, yang nggak mempermalukan soal dirinya gitu loh. Karena di sini dia juga banyak banget kayak merasa ada insecure terhadap dirinya, merasa orang ini cukup, kalau misalnya dia ngerasa gue nggak pantas sama lo, nah dia akan insecure sendiri. Dan orang ini juga mikirnya dia bakal nggak akan diterima sama orang lain kalau semua hal tentang dirinya diketahui oleh kamu. Jadi dia ingin berbagi, tapi berbagi seadanya aja. Ya, kalau misalnya dia ngomongin soal masalahnya atau pribadinya, itu yang easy-easy aja gitu, yang gampang-gampangnya doang. Dan kalau yang dia ceritain pun itu hal yang lebih besar, tidak mempermalukan dirinya atau tidak memperlihatkan sisi kekurangannya gitu. Tidak memperlihatkan sisi kekurangannya sama sekali. Karena dia merasa belum bercerita aja dia udah insecure, udah merasa kayak nggak pantas sama kamu, udah merasa kayak gue banyak banget kekurangan daripada kamu. Dia ngelihat kamu tuh kayak orang yang kayak dia enak ya hidupnya, nggak butuh ini, nggak butuh itu, nggak perlu kerja keras banget, tapi udah kehidupannya baik-baik aja. Sedangkan aku banyak tekanan, banyak yang aku harus usahain. Nah, jadi kalau berhubungan sama kamu nih, ya, kalau misalnya kalian berhubungan, pacaran, semakin lama pasti kamu akan semakin banyak menuntut. Pasti. Kamu pasti banyak menuntut ini itu dari dia. Sementara
orang ini nggak mau hubungan yang ribet-ribet. Dia mau yang easy, semuanya mau yang easy, yang mudah. Karena dia sudah punya banyak tekanan dalam dirinya. Jadi kalau ditambahin lagi sama tekanan dari kamu, otomatis orang ini akan menghilang, pergi. Sementara kamu pasti mikirnya, berarti dia nggak sayang, berarti dia nggak cinta. Bukan karena dia nggak sayang dan nggak cinta, tapi yang dia lakukan karena tekanan dari pribadinya sendiri gitu loh. Tekanan dari pribadinya yang membuat dia menghindar dari kamu. Karena dia juga sendiri bingung, ya, bimbang ke depannya dia harus kayak gimana. Soal dirinya aja dia bimbang, apalagi kalau menjalani hubungan yang serius misalnya sama kamu. Dia makin bingung karena dia nggak tahu planningnya mau apa gitu. Dia sendiri aja misalnya yang belum bekerja, dia sendiri aja bingung. Nih aku harus ngelamar di mana, harus cari kerja gimana. Karena dari awal udah aku bilang, dia punya financial yang buruk saat ini, atau juga ya banyak beban, kebutuhan dia lagi banyak-banyaknya. Mungkin orang ini adalah tulang punggung dari keluarga. Jadi dia bingung harus ngapain. Nah, ditambah lagi kamu yang rewel, otomatis orang ini akan semakin tertutup, semakin lama-lama menghilang dan menjauh. Dan dia berharap kamu bisa memaafkan. Tapi aku bilang orang ini, kalaupun kalian sudah berpisah, buat yang berpisah, ataupun sudah nggak kontekan misalnya, orang ini bakal, kalau dia sudah settle, aku rasa dia bakal ngubungin kamu lagi, atau mungkin masih ingin menjalin komunikasi yang baik kayak gitu. Jadi transformation itu adalah apa yang dia lakukan dan apa yang dia pikirkan itu untuk dirinya, transformation dirinya. Jadi apapun perubahan dalam hidupnya yang sekarang lagi mungkin hancur-hancuran, dia berusaha memperbaiki itu. Jadi aku bilang orang ini, ya, orang ini tidak melulu memikirkan soal percintaan. Dia lebih memikirkan soal pribadinya dulu gitu. Dan kalau kamu yang PDKT sama orang ini, itu kamu kayak ngerasa pasti kayak dia nggak peduli sama aku. Kok kamu nganggep dia lagi PDKT sama kamu, tapi kok nggak mau berbagi sih? Kok nggak mau ngapa-ngapain sih? Atau kok nggak mau apa ya, kayak misalnya kok kayak nggak mau buat effort apa-apa sih sama aku gitu. Kok cuman jadi bahan. Ya intinya kalau kamu yang lagi dekat sama file nomor 1, ataupun lagi berhubungan dengan orang di nomor 1 ini, kamu akan ngerasa cuman jadi tempat curhatannya, cuma jadi kayak tempat cari solusi. Karena apa? Di sini tentang transformasi hidupnya, dirinya dan pribadinya. Lebih ke kerjaannya, lebih ke finansialnya daripada memikirkan seorang wanita atau memikirkan seorang pria, karena dia nggak mau terlalu berbagi saat ini. Karena saat ini kehidupannya masih hancur-hancuran. Ini momen-momen tersulit menurut dia mungkin ya. Ini momen-momen kehancuran buat dia, atau momen-momen dia bener-bener di bawah banget. Jadi dia harus merintis, ataupun dia harus memperbaikin ya, transformasi. Dia harus bangkit lagi dari awal. Jadi untuk urusan asmara atau wanita atau pria itu urusan kesekian buat dia. Jadi kalau kamu yang suka dengan orang di nomor 1 ini, kamu akan ngerasa kesepian. Dia kurang perhatian, dia kurang punya waktu, atau kayak apa-apa nggak mau, males-malesan, kayak hari ini baik banget atau perhatian banget sama kamu, besoknya berubah.
kayak biasa aja, kayak nggak ada kejadian apa-apa kayak gitu. Jadi kamu akan kayak ngerasa di PHP-in karena orang ini memprioritaskan dirinya, bukan kamu gitu. Kita lihat ya sarannya apa buat file nomor 1 transformation. Pesannya apa buat orang ini? Oke, pesannya worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Tunggu. Jadi waiting for. Buat kamu yang bersama orang ini harus punya ekstra kesabaran. Kalau kamu nggak sabar, mending kamu cari orang lain karena dia lebih kepada pribadinya sekali lagi ya. Jadi untuk cinta-cintaan itu nomor kesekian buat dia. Kita lihat lagi sarannya apa. Sarannya apa buat transformasi? Nah, religious factor. Jadi ini tentang apa ya? Soal kedekatan dia, kayak banyak permohonan dia sama Tuhan, banyak keinginan yang dia harapin gitu ya. Keinginan yang dia capai, harapan dia tentang hidupnya. Jadi tentang itu. Oke? Jadi intinya nomor 1 aku lebih ngerasa kalau apa yang dia lakukan saat ini itu tentang dirinya, pribadinya, dan apa yang dia pikirkan. Dia ingin bangkit dan bertransformasi. Mungkin saat ini dia banyak kendala dalam dirinya, jadi ingin memperbaikin suasana itu, ingin memperbaikin hal-hal yang saat ini nggak baik dalam dirinya. Banyak tekanan, banyak beban, banyak tanggungan, dan dia harus memperbaiki itu dulu supaya dia tahu planning ke depan seperti apa. Karena orang ini cukup bimbang ya, masih kayak orang linglung-linglung, nggak tahu ke depannya mau ngapain, mau apa gitu. Jadi kalau diribetin sama yang namanya hubungan, dia ngerasa aduh nanti aja deh gitu. Jadi untuk cinta-cintaan itu prioritas yang kesekian buat dia. So kita lihat nomor 2 ya. Oke, nomor 2 di sini ada, sorry ngeblur nih. Nomor 2 ada trust the niggle. Trust the niggle. Oke. Tunggu. Trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Oke. Perhatikan baik-baik. Nih. Di sebelahnya ada yang merem. Di sebelahnya ada yang membuka mata. Oke. Ini tentang keyakinan diri, tentang keyakinan. Sorry ngeblur banget ini. Oke. Kita lihat, kita shuffle dulu. Ini tentang kepercayaan, keyakinan, terus juga apa ya, kayak orang yang lagi ingin banyak antara banyak memendam ya, orangnya cukup banyak hal yang lebih baik dia pendam daripada dia kasih tahu atau dia perlihatkan dengan orang lain. Kita lihat
apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia pikirkan sama kamu. Wis. Oke. Bottom of the deck, King of Pentacles. Oke, seperti aku bilang ini soal keyakinan ya. Keyakinan apakah dia memang harus memperlihatkan atau mendingan dia pendam sendiri. Nah, nomor 2 ini di sini ada King of Pentacles sama 2 of Fortune. Orang ini cukup, menurut aku, orang yang susah banget untuk mengungkapkan perasaan, orang yang sulit untuk kayak nunjukkan sisi kalau aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Ini orang yang cukup kurang bisa menyatakan sesuatu dari hati yang paling dalam gitu. Jadi ini tentang kayak 50% dia pengen menyatakan, 50% lagi mending telan sendiri aja gitu. Jadi kayak orang yang butuh keyakinan ekstra untuk membuka keberanian untuk mengungkapkan sesuatu, ya. Dan di sini ada the Hangman, oke? Ada the Hangman, ada the Chariot. Jadi orang ini kalau misalnya dalam berhubungan itu selalu kayak melakukan hal setengah-setengah, sering banget melakukan hal yang setengah-setengah. Contoh, misalnya kayak kamu ulang tahun nih ya, kamu ulang tahun, dia bingung mau ngapain. Dia bingung mau ngapain, kayak sekedar ngomong selamat ulang tahun atau kayak gimana tuh kayaknya gengsinya besar banget. Kayaknya luar biasa. Bukan malu sih, tapi ya cukup gede, punya gengsi. Jadi untuk mengungkapkan sisi dari hatinya itu tuh berat banget. Dia pengen ngungkapin apa yang dia rasain, tapi jatuhnya jadi kayak stres sendiri karena ketidakmampuan dia untuk mengungkapkan. Nine of Swords. Padahal dia ingin ngomong gitu. Di sini ada Page of Wands. Lihat, dia pengen ngomong, tapi kayak setengah-setengah. Jadi orang ini punya kecenderungan untuk menunda-nunda waktu. Nanti aja, atau tunggu dulu, biarin aja begini, nanti aja. Jadi kayak dia banyak melewatkan banyak waktu hanya untuk mengungkapkan apa yang dia rasa aja. Itu banyak banget pertimbangan. Di sini ada the High Priestess. Jadi butuh keyakinan banget, butuh keberanian, mikirnya panjang buat dia sampai untuk ngomongin apa yang selama ini dia pengen omongin. Gitu loh. Di sini ada Page of Cups. Ingin nunjukin, tapi butuh pemikiran yang panjang. Ingin nunjukin sesuatu, ingin
berbicara dari hati ke hati, tapi kayak setengah-setengah seperti aku bilang. Jadi kayak ngomong misalnya aku pengen serius sama kamu, cuman bilang kayak gitu aja jadinya kayak berat banget. Jadi kayak banyak banget yang harus dia pikirin. Jadi untuk ngomongin hal itu aja lama nyampenya. Kalau menurut aku nomor 2 ini bukan tipe orang yang suka gombal, karena untuk mengeluarkan satu kata-kata aja itu susah banget buat dia. Ya, jadi kalau orang nomor 2 ini bukan tipe yang suka gombal. Malah orangnya jauh gengsian menurut aku. Gampang gengsi, sebenarnya hal yang nggak perlu digengsiin dia gengsi ngomong. Padahal sebenarnya bukan untuk mempermalukan dirinya juga. Kalau ngomong kan dia nggak malu juga, tapi dia ngerasa kayak egonya tuh kayak dihancurin gitu kalau ngomongin dari hatinya yang paling dalam. Ya. Jadi orang ini gengsinya cukup gede, dan terus orangnya suka nunda. Jadi apa yang dia rasain mending dia pendem aja sampai bener-bener meledak, baru deh tuh dia omongin. Tapi untuk ngumpulin keberanian untuk berbicara aja dia udah stres, ya. Karena terlalu banyak mikir daripada ya apa sih kalau kita yang biasa kan, apa sih susahnya untuk ngomong, apa sih susahnya untuk heart to heart conversation, berbicara dari hati ke hati. Kenapa sih? Kan nggak buat malu juga. Kenapa harus malu? Kenapa harus susah? Untuk berbicara apa adanya aja. Kalau emang dia cinta ya bilang aja, sayang ya sayang aja gitu. Kenapa susahnya sih? Nah, orang ini tuh cukup gede gengsinya. Jadi dia tuh nggak terlalu banyak hal yang bisa dia ungkapin kalau dari hatinya yang paling dalam. Kita lihat ya apa yang akan dia lakukan. Oke, tuh the hack process ada 2 ya. Artinya dia bingung. Dia harus banyak mempelajari bagaimana cara dia mengungkapkan, bagaimana cara dia untuk bisa berbicara, bagaimana cara dia untuk mampu mengungkapkan apa yang harusnya dia lakukan sama kamu. Intinya keterbukaan sih, ya. Di sini ada temperance. Bagaimana cara dia untuk mau bercerita. Dan di sini orang ini juga memikirkan soal kalau apa yang nanti dia ungkapin apakah diterima sama kamu. Misalnya, orang ini punya kecenderungan takut ditolak, takut tidak direspon gitu. Jadi intinya orangnya cukup gede gengsi. Jadi punya banyak ketakutan, jadi harus punya banyak keyakinan untuk memberanikan diri ngomong, memberanikan diri untuk bersikap, berbuat sesuatu sama kamu. Jadi mikirnya terlalu banyak, ya. Kalau aku bilang orang ini akan berbicara, tapi suatu saat kalau semuanya udah enggak kayak kalau udah numpuk banget di dirinya, baru ketibanya udah meledak, ya, ketibanya sudah meledak di hatinya, baru dia berbicara sama kamu kayak gitu. Jadi orang ini cukup banyak pertimbangan, butuh juga, dia juga mau ngelihat kamu itu ngerespon dia seperti apa.
Kalau enggak, dia akan terus nunggu sampai kamu benar-benar merespon dia dengan baik. Ya menurut dia, kalau misalnya gini, kalau dia lagi deketin kamu, kan kita tahu respon seseorang itu menerima kita atau tidak. Nah, dia lihat sikap kamu dulu, dia lihat kamu seperti apa, dia nanti yang ngambil kesimpulan. Tapi orang ini mikirnya cukup lama untuk memberanikan diri berbicara, mengungkapkan perasaan tuh jauh banget, ya lama banget, sampai dia stres, sampai numpuk di hatinya, sampai gubrak-gubrak hatinya, baru udah nggak tahan lagi, maksimal ya, udah terlalu maksimal dia pendem, akhirnya ya udah lama kelamaan pasti akan ngomong sendiri tentang perasaannya, tentang dirinya, pokoknya tentang apapun yang mau dia ceritain sama kamu lah ya. Ya, intinya kayak begitu. Dan di sini ada judgment. Dia pengen kamu merespon dia dengan baik. Ya. Di sini orang ini cukup benar-benar menelaah atau mempelajari kamu sedetail-detail mungkin, apakah kamu memang benar-benar mau menerima dia, apakah nanti sudah semakin lama, semakin kesini kenal atau semakin kesini berpacaran dengan kamu, apakah kamu benar-benar nerima apabila dia punya kekurangan, kalau misalnya dia punya sikap yang buruk, apakah kamu mau nerima dia. Nah, dia punya banyak pertimbangan sekali dan punya banyak punya banyak pemikiran. Apakah dia harus membicarakan semua hal sama kamu atau cuma nelan itu sendiri. Jadi orang ini cukup banyak memendam ke dalam dirinya sendiri gitu loh. Oke? Orang ini cukup banyak mendam ke dalam dirinya sendiri. Suatu saat kalau sudah dia nggak tahan lagi, atau dia sudah terlalu banyak kayak merahasiakan, atau banyak hal yang sudah dia telan di dalam dirinya, kalau sudah meledak, toh dia akan berbicara sendiri tanpa kamu minta. Kayak gitu. Oke, itu nomor 2, ini nomor 3. So, di sini ada unbound, ya, unbound, releasing soul patterns, contract, and past life. Oke, unbound di sini ada yang harus kamu coba untuk melepaskan, ya, melepaskan, release. Kita lihat, kita shuffle kartunya, apa yang dia lakukan dan apa yang dia pikirkan saat ini untuk kartu nomor 3. Oke. Ini kayaknya dari orang masa lalu ya. Ini cerita soal orang masa lalu yang mungkin saat ini entah kamu ketemu lagi sama dia, entah dia tiba-tiba ngubungin kamu. Yang dimana di sini unbound, melepaskan apa yang dia lakukan dan apa yang dia pikirkan. Di sini ada The Hangman sama Ace of Wands. Oke. Dia sedih sih di saat kalian berpisah. Ini buat kalian yang mungkin sudah ditinggalkan, atau dia yang meninggalkan kalian, atau kamu yang meninggalkan dia. Ada dimana momen kalian sudah
baru saja putus, baru saja berpisah. Di sini ada justice ya, dimana kamu sedih, dia juga sedih ya. Gini, Five of Cups, kamu menyesal, maksudnya gini, kamu kayak meratapin hubungan ini kenapa jadi kayak begini, sedangkan dia mencoba untuk cari yang lebih baik, mencoba untuk kayak pasrah, tapi ya udahlah, mau diapain lagi kalau memang hubungannya sudah tidak bisa bersama lagi gitu loh. Dan di sini ada Judgment. Dia pengen meminta maaf sama kamu. Dia pengen mengungkapkan kalau kamu mau memaafkan dia, mau mencoba lagi sama dia. Karena itu di sini ada Three of Cups. Kalau sekarang mungkin aku ngerasa bisa jadi ini karena orang ketiga, dan bisa jadi juga selama nggak sama kamu, atau selama mungkin kalian putus, selama kalian tidak bersama, kalian bercerai misalnya, dia mungkin kenal sana sini sama wanita, kenal sama sana sini sama pria. Tapi menurut dia, orang yang dia kenal itu tidak sebaik kamu. Dia masih merasa kamu orang yang terbaik buat dia. Itu yang dia pikirin. Dan aku rasa ini hubungan masih kayak belum ending ya. Ini hubungan belum ending. Akan ada mungkin rekonsiliasi. Seperti aku bilang, apa yang akan dia lakukan? Aku ngerasa dia ingin minta maaf sama kamu. Nih, kalaupun yang sudah mungkin dia tiba-tiba ngubungin kamu, ya itu tadi, dia kayak minta maaf di saat kamu mungkin dia sudah sadar bahwasannya dia membuat kamu sedih, kesel, kecewa gitu ya. Tapi kamu berusaha untuk bisa melepaskan orang ini, unbound. Ya, unbound. Berusaha untuk melepaskan, membiarkan hal-hal yang sudah terjadi, intinya dari orang masa lalu ini. Jadi kamu sedih karena sudah berpisah. Dia juga berusaha untuk kayak pasrah, ya udahlah kalau memang nggak bisa lagi kayak gitu. Tapi menurut dia kamu masih jadi yang terbaik. Tapi kalau bisa, dia pengennya diberi kesempatan lagi sama kamu. Ya, dia masih ingin diberi kesempatan lagi sama kamu. Dan kalaupun misalnya dia menghubungi kamu, mungkin dia ada rasa ingin minta maaf, dia ingin rekonsiliasi. Dan kalaupun kalian sudah komunikasi, mungkin bisa ketemu, ada pertemuan. Ataupun di sini aku ngelihat kayak selama ini ketika kalian nggak bersama, dia kenal sama orang lain, atau dia deket sama wanita lain, atau dia kenal sama pria lain, itu nggak menjadikan dia, menurut dia masih kamu yang terbaik lah kasarnya. Jadi dia masih ada rasa nunggu respon dari kamu kayak gitu. Oke, itu nomor 3. Enak banget ya kalau misalnya orangnya udah punya niat baik tuh, energinya enak banget bacanya. Oke, yang nomor 4 ini tentang yang keempat, I'm Rama. Where are you being called to journey to? Where are you being? Gimana kamu? Ya, I'm Rama. Ini sebuah perjalanan sih. Sekilas aku lihat dari kartunya, ini tentang kayak dia mencari kamu, kayak orang ini lagi bingung harus bagaimana menghadapi kamu, atau bagaimana caranya untuk bisa bersatu dengan kamu. Ya, kita lihat apa yang dia lakukan. Apa yang akan dia lakukan dan pikirkan terhadap kamu untuk file kartu I'm Rama.
Oke. So, benar yang aku bilang. Di sini ada The Emperor sama The Hierophant. Wow. Oke. Seperti yang aku bilang, ini orang lagi memikirkan gimana bisa bersatu dengan kamu atau gimana caranya bisa bersama dengan kamu kayak gitu. Ada The Hierophant sama The Emperor. Kalian berdua butuh menyatukan, mungkin ini kayak misalnya beberapa ada yang dua agama ya, yang mungkin berhubungan dengan dua agama yang berbeda. Terus berat banget untuk kayak benar-benar berpisah tuh kayaknya sulit. Harus menjauh tuh kayaknya nggak terima gitu. Mau sama-sama menjauh tapi nggak terima. Bisa jadi ini dua agama, bisa jadi kayak mungkin keluarga kalian tidak merestui, bisa jadi. Jadi kayak, where are you? Bagaimana aku bisa bersama kamu? Bagaimana aku bisa menemukan kamu? Bagaimana aku selalu bisa bersama-sama lah kasarnya. Karena di sini aku ngerasa gini, dia udah cukup banyak memberikan kayak udah banyak berusaha untuk ngasih atau nunjukin bahwasanya dia memang benar-benar sayang atau cinta, tapi nggak diterima. Dan lagi-lagi dia berusaha untuk nunjukin bahwasanya dia memang berusaha kalau dia memang ingin bersama kamu. Tapi masalahnya hubungan ini harus dijauhi. Hubungan ini harus memang masing-masing. Gimana tuh? Jadi sejauh apapun atau berkorban sebanyak apapun, hubungan ini harus diberhentikan. Dan dia udah aku bilang dua-duanya sih keras kepala juga. Dua-duanya punya ambisi yang kuat untuk tetap bersama walaupun mungkin punya dua keyakinan yang berbeda atau dua keluarga yang salah satunya tidak merestui kalian kayak gitu. Di sini ada The Empress. Mungkin yang membuat kalian gak bisa berpisah karena kalian sudah berbeda agama, kamu hamil anak dia, bisa jadi. Atau mungkin dia sudah berkeluarga, tahu-taunya kamu punya anak dari dia, tapi nggak bisa menikah dengan dia. Tapi dia di sini berusaha untuk bertanggung jawab, berusaha untuk berkorban buat kamu. Dia akan menanggung jawab semua hal. Tapi di sini aku lihat kalian nggak bisa bersama. Kalau nggak dia, ujung-ujungnya kalau nggak dia yang ninggalin kamu, kamu yang ninggalin dia, kayak gitu. Cukup cukup dramatis hubungannya. Nomor 4. Bagaimana, apa yang dia lakukan dan apa yang dia pikirkan untuk kamu. Ini nomor 4 kayaknya butuh coaching nih kayak gini. Oke. Karena dua-dua sama-sama mungkin keras ya, sama-sama punya ambisi untuk mempertahankan hubungan ini. Walaupun hubungan ini nggak bisa untuk bersama. Entah dia sudah punya istri, sudah punya keluarga atau punya suami. Jadi kamu nggak bisa menikah dengan orang ini, nggak bisa bersama lah kasarnya. Salah satu harus meninggalkan ujung-ujungnya. Dan mungkin yang memberatkan kamu hamil anak dia, ataupun kalau nggak hamil, yaitu tadi agama yang berbeda atau keluarga kalian yang tidak menyetujui, kayak gitu. Ada di Empress lagi kan, tuh.
Tuh di sini. Seven of Swords. Jadi mau seberapapun berkorbannya, sebanyak apapun berusaha, salah satu pasti ada yang menjauh atau salah satu harus bisa meninggalkan hubungan ini. Kalau enggak, ya gitu-gitu aja. Di sini ada Knight of Pentacles, Six of Pentacles, King of Wands, Four of Pentacles. Oh, banyak banget Pentaclesnya ini, gila. Tuh, Ten of Pentacles. Tuh, Three of Pentacles. Aduh, kok Pentacles semua sih? Ampun deh. Ya Allah Tuhan. Queen of Pentacles. Dan Five of Wands. Ini soal materi, bisa jadi soal kestabilitasan diri dia, bisa jadi mungkin keluarga kamu nggak terima karena dia nggak punya pekerjaan yang meyakinkan atau nggak punya finansial yang menjanjikan buat anak-anak. Jadi orang tua kamu nggak setuju, ya, dan akhirnya hubungan ini harus berakhir. Tiba-tiba salah satu harus bisa meninggalkan hubungan, karena kalau dipertahanin juga nggak ada restu atau tetap aja kayak nggak bisa bersama. Tuh, di sini ada Three of Pentacles. Jadi kalau misalnya dia memang serius sama kamu, dia harus mengupayakan kamu bekerja keras, mengumpulkan uang sampai orang tua kamu setuju dengan pernikahan kalian, sampai kedua orang tua kalian menerima kalian berdua. Mungkin kamu yang diterima atau dia yang akan diterima keluarga gitu. Kalau kamu yang perempuan, mungkin si cowok yang akan diterima keluarga kalau dia benar-benar berusaha, bekerja keras, mengumpulkan pundi-pundi, nabung segala macem. Jadi di sini intinya soal materi, pekerjaan, dan restu keluarga. Bisa juga beda agama yang memberatkan hubungan kalian. Jadi apa yang dia pikirkan, dia pengen bersama kamu, tapi dia harus banyak berkorban, banyak dedikasi, harus banyak berusaha, berupaya untuk nunjukin kalau dia memang bisa untuk memperjuangkan kamu, kayak gitu. Intinya di sini tuh tentang restu. Bagaimana keluarga kalian merestui, atau bagaimana hubungan ini bisa bersama ketika salah satu dari kalian itu berupaya. Contoh, kalau misalnya dia laki, dia harus bekerja keras, pekerjaannya harus dia tunjukin bahwasanya dia berhasil, tabungannya banyak, agar orang tua kamu setuju sama dia, misalnya. Dan kalau dua agama yang berbeda, dia harus mau berubah beda agama, karena orang tua kamu pasti nggak setuju kalau hubungan ini dua agama yang berbeda gitu. Oke? Intinya dua hal yang harus disatukan. Kalau dua agama dia harus mau pindah agama misalnya. Kalaupun misalnya nggak beda agama, dalam materi dia harus mau berkorban banyak untuk nunjukin keberhasilan dirinya supaya keluarga kamu setuju. Kayak gitu, oke? Sudah 4 file kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.